warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Mbak Erna, bisa dipimpin berdoa. Duduk siap. Untuk pembelajaran berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah cukup. Erna, besok gak fokus kamu. Guys, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, sekarang teman-teman kalian ada yang nggak berangkat nggak? Siapa? Kenapa Mas Irsyad? Saya sakit, Bu. Oh, gitu ya udah. Semoga Mas Irsyad cepat sembuh ya. Ya, amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, Nana. Saya dulu ya, Bu. Yaudah boleh. Tapi yang keras ya, Mbak Esti. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Anak-anak tadi sebelum berangkat ke sekolah sarapan nggak kalian? Kalian sarapan jam berapa? Jam pagi jam 8. Mas Vito sarapannya jam 8, berangkat sekolahnya jam berapa tadi? Telat. Oh, telat. Oke, kalian tahu nggak sih hari ini kita akan belajar tentang apa? Jam satuan pengukuran waktu. Iya, hari ini kita akan belajar tentang satuan pengukuran waktu. Kalian tahu nggak apa itu satuan pengukuran waktu? Apa itu? Satuan pengukuran waktu itu Ada detik. alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mampu menyebutkan satuan waktu, yaitu detik, menit, jam, dan hari. Yang kedua, dapat membaca menunjukkan waktu pada jam analog, mampu menjelaskan perbedaan jarak panjang dan jarak pendek pada jam. Dan yang ketiga, dapat menentukan nama waktu suatu kegiatan sederhana. Dan yang terakhir, dapat menunjukkan hasil diskusi kelompok. Nah, kalian tahu nggak ini gambar apa? Gambar jam apa? Jam analog, betul, jam dinding, betul. Nah, kalian tahu nggak sih ada berapa angka pada jam analog? 12, betul. Yang kedua, apa fungsi dari jam analog? Untuk melihat waktu, Bu. Untuk melihat waktu, untuk apa lagi? Data waktu sholat. Oh iya, waktu sholat. Apa waktu itu? Waktu apa lagi? Waktu makan. Waktu tidur. Ya. Mbak Jola, waktu apa? Makan siang. Makan siang. Dan anak-anak di sini semua bisa membaca jam dinding nggak? Bisa. Nah, sebelum kita mempelajari materi kita lebih lanjut, kita ice breaking dulu ya. Ayo. Hai teman-teman.
Tidak lupa membaca diri. Hidupku terus mati. Tidak lupa membaca diri. Jangan hidup alamimu, menyaksikan kembalimu. Matahari cerah sekali, burung ikut bernyanyi. Kartu sarapan pagi, bergerak senang hati. Nah, berikut adalah satuan waktu. Satuan waktu adalah interval waktu tertentu yang digunakan sebagai cara standar untuk mengukur atau menyatakan durasi. Selanjutnya ada satuan. Satuan atau satuan ukur digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Nah, selanjutnya kalian simak materi pengukuran waktu yang akan ditayangkan ya. Dia dulu. Aku rasa, halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga di sini anak-anak mengetahui alat untuk mengukur waktu. Kalian tahu nggak? Alat ukur waktu yang biasa kita lihat di sekitar kita adalah jam dan stopwatch. Nah, ini adalah gambar Disimak ya, anak-anak. dan juga Ayo Mas jam. Tito disimak. Namun, pada umumnya, alat ukur waktu yang digunakan adalah jam. Jam dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada jam analog dan juga ada jam digital. Ada jam apa anak-anak? Analog dan digital. Selanjutnya, kita akan mengenal mata jam. Menit 00. Jarum panjang di dalam jam itu menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek itu menunjukkan jam. Nah, di dalam Jarum panjang tadi menunjukkan apa? Menit. Jarum pendek? Jam. gambar di samping dapat dilihat bahwa jarum pendek menunjuk pada angka 3, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dapat dibaca pukul 3 dan ditulis pukul 03.00 atau 15.00 untuk waktu siang hari. Nah, selanjutnya ada pengenalan mata jam menit 30. Gambar ini menunjukkan bahwa jarum pendek menunjuk pada angka 9 dan jarum panjang menunjuk angka 6. Dibaca pukul 9:30 dan ditulis pukul 09.30 atau 21.30 untuk waktu malam hari. Jika jarum panjang menunjuk pada angka 6, itu berarti menit ke-30. Nah, kemudian kita akan menentukan lama waktu. Perhatikan contoh berikut ya anak-anak. Lani bermain bersama dengan teman-temannya. Lani bermain dari pukul 9.00 sampai dengan pukul 12.00. Berapa lama Lani menghabiskan waktu saat bermain? Ayo kita coba jawab ya anak-anak. Kita buatkan terlebih dahulu ilustrasi menggunakan jam analog. Lani bermain pukul 9.00. Jarum pendek menunjuk angka 9
dan jarum panjang menunjuk angka 12. Lalu selanjutnya, Rani selesai bermain pukul 12.00. Jarum pendek menunjuk angka 12 dan jarum panjang pun menunjuk angka 12. Untuk menentukan lama kegiatan, kita bisa waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Ayo, siapa yang bisa jawab? Lama kegiatan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Ya, jadi berapa Mbak Rahma? Tiga. 3 jam? Ya. 3 jam atau jam 3? 3 jam. Nah, tadi lagi selesai pada pukul 12.00. Lalu waktu mulai lagi bermain itu pada pukul 9.00. Nah, sekarang kita kurangi ya anak-anak. Pukul 12.00 dikurangi 09.00. Jadi, Rani bermain selama 3 jam. Lalu selanjutnya kita satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. Berapa teman-teman? 1 jam sama dengan 60 menit. Betul. Lalu 2 jam berapa menit kan anak-anak? Berapa teman? Caranya gimana? Kok bisa dapat 120? Ya, betul. Iya, benar. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, yaitu sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit, yaitu sama dengan 180 3 jam berapa anak-anak? 180 menit. Bisa dapat 180 menit dari mana? 3 kali 180. Betul. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari materi tentang pengukuran waktu. Nah, tadi jam itu dibagi menjadi berapa sih? 2. Yang pertama ada jam apa? Jam analog. Nah, jam analog itu seperti ini ya teman-teman. Ya, Bu. Lalu Angka pada jam analog tadi ada berapa? 12. 12. Nah, tadi kan pada jam analog jarum-jamnya ada 2, ada jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang tadi disebut apa? Menit. Kalau jarum pendek? Jam. Kalau ibu mengarahkan jarum seperti ini berarti jam berapa? Jam 3.00. Kalau ibu mengarahkan jarum seperti ini berarti jam berapa? Jam 3.30. 3.30 atau setengah 4. Betul. Selanjutnya apa itu Bu? Selanjutnya ini jam apa tadi? Digital. Yang pertama ada Jam 2. angka pertama menunjukkan jam. Angka kedua menunjukkan Menit. Masih semangat ya kalian hari ini? Masih semangat. Ya udah kita tepuk semangat dulu yuk. Yang di mana, Bu? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Untuk kelompok pertama barisan paling bagian depan, untuk kelompok kedua bagian belakang. Ini LKPD 1 menggunting lalu menyusun jam pada jam analog. Selanjutnya kelompok 2
mengerjakan jam digital. Jika nanti ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Ini ya basic intinya. Temanya ini ya basic. Gimana Mbak Desta? Ya Bu, bisa. Udah bisa? Makanya ini diisi ya Mbak? Iya. Gimana basic? Bisa berhenti? Berarti ya. Ya basic. Ya Bu. Pena udah selesai ya Bu. Kelompok 2 udah selesai belum? Sudah. Jadi kalau sudah selesai, Ibu minta salah satu perwakilan dari kelompok maju untuk presentasi. Iya Bu. Dikarenakan MKPD-nya tidak hanya satu lembar, jadi Ibu minta 2 orang ya untuk maju. Ya, Bu. Itu dia itu. Ya, itu jam apa Mas Vito? Malam. Ya, jam analog menunjukkan pukul 2. ya. 2 pas. Ya. Selanjutnya Yang pertama ini menunjukkan pukul 4, terus menunjukkan pukul 11, terus yang ini menunjukkan pukul 6, yang ini pukul 3, yang ini pukul 7, yang ini pukul 10. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Dua orang Nabila. Dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jam analog
sesuai dengan jam digital. Jadi ini jam 7.15 itu kabarnya kayak gini. Terus 4.30 itu yang paling bawah. Terus kalau jam 6 itu yang paling atas, jamnya lurus. Terus jam 12 itu jamnya berubah kayak gini. Ya, betul sekali. Terus jam 11.45 itu yang di gambar nomor 3. Selanjutnya kegiatanku sehari-hari. Nah, di sini ada gambar makan. Sarapan biasanya jam 6.00. Makan siangnya 12.00. Terus ini gambar ke sekolah. Berangkatnya jam 6.30, pulangnya jam 11.00. Terus jam tidurnya jam 21.00, bangunnya jam 5.00. Udah Bu. Oke, beri aku dulu untuk Baik, sekarang Ibu akan lanjutkan ke kegiatan evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi. Ini adalah waktu kegiatan kalian. Apa ini, Ibu? Ini soal evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri ya. Iya, Ibu. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, dikumpulkan ya. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah apa anak-anak? Nah, satuan pengukuran waktu yang sering digunakan adalah jam. Nah, jam dibagi menjadi berapa anak-anak? 2. Oke. Gimana anak-anak, hari ini kalian udah capek belum? Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah kalian senang? Kalian senang bagian apa? Bernyanyi. Iya, bernyanyi. Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Mbak Hesti untuk dipimpin berdoa. Berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.